Kita sangat paham dunia globalis yang saat ini berkuasa hampir di seluruh negara. Namun, bagi yang memahami bernegara secara sederhana, hanya seakan partai pemenang di sebuah negara adalah penguasa pemenang pemilu. Ya, kalau pemahaman begini ada di mayoritas penduduk, gawat nih bernegara. Maka kita harus banyak belajar lagi tentang bernegara 7 tahun terakhir ini di dunia. Sebel ya dengan kalimat Bosman, tahu-tahu sudah lama nggak siaran, tahu-tahu maki-maki, marah-marah, nggak peduli gua. Ya memang begitu, biar aja. Capek kita jadi bangsa cemen, hanya menganalisa dari media umum, nggak pernah baca lainnya, termasuk para akademisi. Kita tantang, belajar lagi. Kita jelaskan ya, pelajaran bernegaranya. Semua ini dimulai sebelum Trump jadi presiden 2016. Zaman Obama, zaman si Jinping masih merencanakan obor, masih BRI namanya, Belt Road Initiative. Jauh sebelum Bilderberg rapat di Swiss. Sejak 10 tahun terakhir, peta dunia akan didesain ulang. Awalnya masih merupakan barisan terputus-putus, maka globalis sebenarnya sudah punya the real grand plan. Kita semua tahu COVID-19 adalah grand design lama panen akbar, dan mereka ingin panen. Dan di tahun 2019 akhir diluncurkanlah COVID-19. Kemudian November 2020 kemarin berakhir dengan perubahan drastis atas kekayaan para globalis naik ribuan kali di seluruh dunia. Sayangnya yang dilihat hanya media mainstream, media globalis yang terkoneksi rapi, yang tertata jauh sebelumnya, dan sudah tahu apa yang didapat dalam pikiran manusia yang membaca, melihat TV atau internet. Semua media globalis itu merupakan propaganda jangka panjang dengan pre-design understanding. Jadi kaya dalam tanda petik itu didesain di kepala kita bahwa mereka yang masuk ke Forbes itu baru disebut kaya. Jadi sukses misalnya, negara itu sukses kalau ikut IMF atau World Bank. Jadi pemenang pemilu itu dikendalikan sesuai mata rantai produksi globalis. Maunya apa? Aslinya, ya nggak begitu. Aslinya ratusan orang kaya tak terbaca kenaikan kekayaannya, yaitu para globalis cabal aslinya. Yang kita lihat selama ini hanya shadow ciptaannya. Wall Street dan bursa jadi ukuran naik indeks kemakmuran. Perangkat globalis seperti internet, digital, sosial media naiknya ribuan persen nggak ada yang perhatikan. Termasuk bagaimana Anda dibaca artificial intelligence-nya. Sementara otak kuno orang-orang, data itu masih berupa email, nomor telepon, alamat sosmed yang dikejar-kejar oleh para digital marketing dan penjual online reseller serta marketplace yang sudah ketinggalan 15 tahun cara berpikirnya saat ini. Ketika dunia globalis mulai menunjukkan taringnya sejak zaman Obama dan si Jinping berkuasa, kita Indonesia lebih cemen lagi, hanya pengen jadi pemenang pemilu dan kelola negara, bukan memajukan bangsa dan negara. Paling enak ya pakai agen globalis, agen oligarki, karena sudah lengkap terpasang lama di Indonesia. Jadi ketika kelompok patriotis di bawah beberapa jenderal Pentagon rapat di Vancouver 2 tahun sebelum Trump dijagokan, membuat dunia punya permainan baru. Apa yang terjadi? Trump is just a pion. Trump itu hanya pion. American nation mendadak punya 3 kubu besar, Partai Demokrat, Partai Republik, dan Patriotik Konstitusional. Kelompok Patriotik Konstitusional bukan partai, mereka anti globalis. Ketika Partai Demokrat berhasil menerobos undang-undang pemilu yang kita semua tahu, Demokrat partainya penguasa Kongres mulai melakukan dalam tanda petik rencana besar, yaitu menyetujui perhitungan menggunakan email, surat pos pasca pemilu, maka semua tahu bakal terjadi perang bukan di suara pemilih tapi permainan di kotak suara. Ini ciri globalis banget. Bukti, semua mesin hitung software dan hardware yang dipakai di mana KPU Amerika dikuasai globalis memakai struktur perusahaan yang sama di seluruh dunia. Election voting machine namanya. Perusahaannya kalau disambung-sambung nanti ketahuan kok, jadi nggak enak. Bisa buka kemana-mana rahasianya, termasuk sudah lewat. Oke, kita lanjut. Globalis main cantik 7 tahun terakhir. Mahal loh ini informasi hari ini. Ingat, beberapa kali dalam quick count ada salah hitung di mana kemudian diganti dengan salah operator, dan itu juga terjadi di mana-mana yang pakai mesin election voting machine, termasuk di Amerika kemarin. Jadi kita lompat sebentar ya biar nggak muter-muter. Trump belum kalah. Rudy Giuliani, lawyernya Trump, punya banyak data dan ini didukung oleh Pentagon. Joint Staff Pentagon, Milley, baru saja menyatakan mendukung konstitusi. Ini kode keras bahwa Demokrat tidak konstitusional dan KPU Amerika belum menyatakan siapa pemenang pemilu. Sudahlah, jangan gampang percaya berita mainstream. Semua diinjenir, sabar, detail lah berinformasi. Masih kurang puas, datanya nyeleneh Bosman. Oke, kita cek BBC. Siaran BBC tentang kemenangan angka Biden versi media di tengah-tengah siaran baru jalan 15 menit. Beberapa hari yang lalu mendadak mati total, kemudian BBC menayangkan tag
technical problem. Ternyata pemerintah Amerika meminta pemerintah UK untuk menghentikan siaran tersebut. Ini mengingatkan satu hal, perang antara globalis versus patriotik konstitusional belum selesai. Permainan masih panjang. Jadi yuk kita belajar, jangan ngurusin lonte aja bisanya.